Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Kita tentunya jika berdoa ingin dikabulkan dan ingin segera hajat-hajat yang kita panjatkan itu berhasil ya teman-teman. Akan tetapi ada suatu cerita yang diceritakan oleh Nabi Muhammad ketika waktu itu ada orang bertiga yang suatu saat itu berpergian. Ketika dia berpergian, tiba-tiba dia ingin berlindung di dalam gua. Dia ingin berlindung, ingin istirahat dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam gua itu ternyata sepersekian setelah dia masuk itu runtuh bebatuan yang ternyata menutupi muka atau menutupi mulut dari gua tersebut. Akhirnya 3 dari orang tersebut terjebak dan mereka tidak bisa keluar dan saling berbicara satu sama lainnya. Mereka berbicara bahwa tidak ada orang yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya kan mereka ingin keluar tapi tidak ada yang bisa menolong, pun jika mereka berteriak di luar pun tidak akan ada orang yang mendengar. Dan gua itu jalan satu-satunya adalah melalui mulut gua itu. Lalu apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan? Ternyata ada satu fadilah teman-teman. Ketika orang berdoa, mereka mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan di masa sebelumnya. Dan ini dilakukan oleh mereka. Orang pertama itu mengungkap sebuah cerita bahwa dia sangat hormat kepada kedua orang tuanya. Dia melayani orang tuanya, memberikannya minum, mengantarkannya orang tuanya tidur, mencarikan kayu bakar dan lain sebagainya. Ini suatu amal yang dia tunjukkan atau dia ucapkan untuk meminta atau sebelum dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang pertama. Terus orang yang kedua itu bercerita bahwa dia pernah hampir berbuat tercela kepada ponakannya. Hal ini dilakukan ketika sang ponakan itu membutuhkan uang. Dan orang tersebut akan memberikan uang dengan catatan mau untuk berbuat zina. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan dan orang tersebut tetap memberikan bantuan kepada sang ponakan tersebut. Terus orang yang ketiga itu bercerita bahwa dia pernah mempunyai pegawai atau mempunyai karyawan yang semua hak-haknya itu telah diberikan, tapi ada satu orang yang haknya belum diberikan. Dan ketika haknya itu belum diberikan, dia membelikan hewan berupa kambing untuk sebagai pengganti dari upah si pegawai tersebut. Dan lama-kelamaan itu kambingnya berkembang biak. Setelah berkembang biak, orang tadi itu kembali dan menagih upahnya. Dan dia menunjukkan bahwa mereka adalah upahmu yang saya belikan kambing. Dan ini diberikan semuanya, kambing beserta anak cucunya, dan kemudian tanpa sepeser pun sang majikan tersebut diberikan hasil dari pengembangan kambing tersebut. Padahal upah itu kan tidak seberapa dan lama ditinggalkan menjadi kambing yang begitu banyak. Ini adalah ungkapan-ungkapan atau ibadah atau suatu hal yang dilakukan di masa lalu yang mereka bertujuan dengan kebaikan yang telah mereka lakukan itu, gua itu akan terbuka. Dan pada akhirnya benar gua itu terbuka dan batu itu membuka mulut gua dengan cara berguguran dan lain sebagainya. Ini adalah suatu adab teman-teman. Jika teman-teman ingin berdoa mengenai permintaan suatu hal, teman-teman bisa meminta dengan memuji atau dengan
menunjukkan kebaikan apa yang telah teman-teman lakukan sebelum berdoa. Misalnya, ya Allah, saya ingin bla 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 karena saya telah sholat 5 waktu tepat waktu selama sekian tahun, misalnya seperti itu. Terus misalnya, ya Tuhanku, saya minta kerezekian, saya minta jodoh, saya minta anak, dan lain sebagainya. Karena saya telah melakukan sebuah tindakan atau suatu laku tirakat berpuasa selama sekian tahun, bisa seperti itu. Atau misalnya teman-teman berbicara, ya Allah, saya pernah memberikan sedekah pada orang yang membutuhkan sekian. Jadi saya menginginkan pertolonganmu atas kesempitan dan kekurangan saya pada saat ini, karena memang tanpa pertolonganmu saya bukanlah apa-apa, seperti itu. Itu adalah salah satu cara dalam berdoa, teman-teman. Ingatlah kebaikan-kebaikan yang pernah teman-teman lakukan, ungkapkan dan ajukan permohonan dari kebaikan-kebaikan yang teman-teman lakukan tersebut. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.